الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fi din azdani wazakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih, yang mana pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai at-ta'arud, yaitu bertentangan, nah barakallahu fikum, atau kontradiksi antara dua dalil secara zahirnya. Jadi sudah kita ingatkan berkali-kali barakallahu fikum, apabila dijumpai dua dalil zahirnya kontradiksi atau bertabrakan atau berseberangan, maka langkah pertama kali yang kita lakukan sebelum dinasikh dan mansukh, sebelum ditarjih, apa yang pertama kali dilakukan? Jama'. Apa jama'? Disatukan, digabungkan, disinkronkan. Paham ya? Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, langkah berikutnya, nah, dicek dulu dengan tarikh sejarah mana duluan dua dalil tersebut yang muncul, yang datang. Kalau ternyata duluan yang pertama, yang kedua nasikh, yang pertama mansukh. Yang diamalkan yang mana? Yang nasikh, dua. Kalau ternyata tidak bisa lagi, bagaimana? Nah barakallahu fikum, apa langkah berikutnya yang dilakukan? Apa? Tawakuf. Tawakuf. Tawakuf atau tarjih dulu? Apa? Tawakuf atau tarjih dulu? Tarjih dulu ya. Tawakuf itu paling terakhir sudah. Nah, jadi kalau ternyata masih bisa dirajih mana yang marjuh, ya tarjih dulu. Kalau enggak bisa sama sekali, barakallahu fikum, baru nanti tawakufnya itu urusan yang belakangan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat pembahasan yang berikutnya, barakallahu fikum, hafizakumullah. Qala al-mu'allifu atau qala asy-syarihu asbahullah, yakni itu ya. Yakni al-mu'allif, setelah beliau menyebutkan pantun Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih, ya, 3 baris itu. Nah, coba dibaca pantunnya. Antum baca? Baca ya, nah. Na'am barakallahu fikum. Pantun tersebut, na'am, disebutkan dalam rangka untuk memberitahukan kepada kita semuanya bahwasanya apabila terjadi ta'arud, kontradiksi antara dua dalil, maka pertama kali yang wajib, jika mampu dan bisa untuk dijamak. Nah, kemudian jika tidak mungkin, nah barakallahu fikum, nah jika tidak diketahui tarikhnya, sejarahnya atau yang semisalnya, walaupun beliau mengatakan tawakuf, tapi padahal ini nanti yang rajih tawakuf ini dipakai yang paling terakhir. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Makanya tawakuf itu mungkin bisa jadi berhenti dari nasikh mansukh, mentarjih dulu gitu, mungkin juga seperti itu, bisa juga. Naam. Fal jam'u baina ma ta'arada huna fil awwalaini wajibun in amkana wa haitsu la imkana fatawaqqufu ma lam yakun tarikhu kullin yu'rafu fa in 'alimna waqta kullin minhuma fasani nasikhun lima taqaddama. Yakni al-mu'allif rahimahullah annahu, maksudnya al-mu'allif rahimahullah al-Imam Amriti, bahwasannya beliau menyatakan annahu idza ta'arada amman au khassan, perhatikan baik-baik, apabila kontradiksi antara dua dalil yang umum atau kontradiksi antara dua dalil yang khusus, wajibal jam'u bainahuma, wajib mensinkronkan antara keduanya, menyatukan, menggabungkan. Paham ya? Naam. Fa idza warada fil Qur'an 'ala sabil misal, kalau seandainya muncul dalam Al-Qur'an dalam bentuk contoh, summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin, gitu ya. Rabbana atau rabbina? Dalam Al-Qur'an rabbina atau rabbana?
Rabbina juga ya. Kita lihat di sini. Sebagai contoh dalam Al-Qur'an, kemudian tidaklah ada ujian yang menimpa mereka kecuali mereka mengatakan wallahi demi Allah Rabb kami ma kunna musyrikin. Dulu kami ini bukan orang-orang musyrikin. Wa warada fihi annahum bala yaktumunallaha haditsa. Padahal datang dalam ayat yang lain bahwasanya mereka tidak bisa menyembunyikan di hadapan Allah taala ucapannya. Nah, tapi di sini kan kelihatannya mereka apa? Ingin mengelak. Ingin menepis kami itu dulu bukan orang-orang musyrikin. Seakan-akan Allah taala enggak tahu gitu loh. Padahal Allah taala tahu enggak? Tahu, mereka bohong pun tahu gitu loh. Nah, kita lihat yakni al-musyrikin, maksudnya orang-orang musyrikin fahadani aman. Dua dalil ini kalau antum perhatikan umum. Yang kedua, wala yaktumunallah haditsa. Tidak ada manusia yang mampu menyembunyikan ucapannya di hadapan Allah taala. Mau musyrikin atau yang lainnya enggak akan mampu. Paham ya? Nah, seperti itu. Yang pertama umum. Umum dalam artian mereka seluruhnya pun apa? Nah, bisa dikatakan mereka mengatakan seperti itu. Bahwasanya kami dahulu bukan orang-orang musyrikin, mereka berani bersumpah. Fa kaifa na'mal, sekarang bagaimana yang kita perbuat? Naqul yajibu awwalan al-jam'. Berarti yang pertama kali, langkah pertama kali yang tempuh kata beliau al-jam', disinkronkan, disatukan. Fa in lam yumkin al-jam', raja'na ila tarikh. Sekarang kalau enggak mungkin disinkronkan, enggak mungkin disatukan, langsung kita kembali bertarikh. Sejarahnya bagaimana sejarahnya? Kita lihat. In alimnal mutaakhir fa huwa nasikh. Jika kita mengetahui yang datang belakangan, maka itu nasikh. Berarti penghapusnya yang datang belakangan. Wa illam na'lam fatarjih, ini ya kan? Jika enggak diketahui, merojihkan dulu mana yang rajih, mana yang kuat antara dua dalil tersebut. Naam. Wa illam yakun tarjihun wajib tawaqquf. Ya kan benar kan? Tawaqquf paling terakhir kan? Jama' nasikh wa mansukh, tarjih, tawaqquf. Urutannya gitu ya, urutannya ya. Naam, barakallahu fikum. Urutannya apa tadi? Abdul Fattah. Pertama apa? Pertama diapakan dulu pertama kalau mungkin? Jama'. Terus? Tarjih. Langsung tarjih. Tarjih nanti. Apa? Nasikh wa mansukh, jangan lupa nasikh wa mansukh dulu. Kalau enggak diketahui tarikhnya baru tarjih. Yang ketiga, yang terakhir tawaqquf. Urut itu ya, diurutkan ya. Nah, pertama jama' dulu. Kalau enggak bisa jama', nasikh wa mansukh. Kalau enggak diketahui tarikhnya, maka baru na'am tarjih. Setelah itu baru tawaqquf yang terakhir. Kita lihat di sini. Wal misal 'ala ta'arud baina khassain. Nah, barakallahu fikum, itu sekedar beliau menyebutkan gambaran globalnya aja. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Maksudnya ayat yang pertama itu seakan-akan mereka mau mengelak gitu loh. Mau mengelak, mau menyembunyikan ucapan mereka. Nah, mereka sampai bersumpah wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Gayanya mereka di hadapan Allah taala, padahal Allah taala tahu enggak? Tahu. Naam, tahu. Barakallahu fikum seperti itu. Ya, naam. Kita lihat di sini. Berarti kalau bertemunya dua dalil yang umum, nah barakallahu fikum, kalau masih bisa disinkronkan, sinkronkan. Yang pertama, misalkan yang umum dibawa makna umum sendiri juga bisa. Paham ya? Nah, umum yang kedua juga umum. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, walaupun mereka mengelak dan mereka berupaya untuk mencari alasan, tetap kena ayat yang kedua. Wala yaktumunallaha haditsa. Mereka tidak akan mampu menyembunyikan ucapan sedikit pun di hadapan Allah taala. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi yang umum pertama dibawa pada umum, yang kedua pun dibawa pada yang umum. Maksudnya yang pertama itu tetap kembali yang kedua. Maksudnya apa? Enggak ada satu pun yang bisa mengelak dan beralasan. Paham maksudnya? Nah, kita lihat berikutnya. Wal misalu 'ala ta'arud baina khassain. Sekarang contohnya adanya ta'arud, kontradiksi atau bertabrakannya antara dua dalil yang khusus atau dua lafaz yang khusus. Misal contohnya, perhatikan situ ya. An yarida nassun akrim zaidan. Ada lafaznya akrim zaidan. Perhatikan akrim zaidan, muliakanlah Zaid. Ini beliau memberikan contoh dengan contoh nahwu ya, perhatikan baik-baik. Akrim zaidan, muliakanlah Zaid. Wa nassun akhar, tapi ternyata yang lainnya ada nas yang lain. La tukrim zaidan, jangan kamu muliakan Zaid. Jangan kamu memuliakan Zaid. Yang pertama apa? Yang pertama perintah untuk memuliakan Zaid. Yang kedua larangan memerintahkan siapa? Larangan memuliakan Zaid. Berarti dua-duanya kan khusus. Bertabrakan bagaimana ini?
Yang pertama nyuruh memuliakan Zaid. Yang kedua ngelarang memuliakan Zaid. Ini bagaimana, kontradiksi enggak? Kontradiksi. Nah, kita lihat hadza ta'arudun. Ini kontradiksi, bertentangan. Kenapa bertentangan? Karena yang pertama merintahkan, yang kedua ngelarang. Ini bagaimana? Fa idza amkanal jam'u, jika memungkinkan untuk menjamak maka dijamak. Nah, tapi kalau tidak mungkin bagaimana? Nasikh wa mansukh. Mungkin yang pertama sudah dimansukh. Yang kedua itu jadi hukumnya. Jadi dilarang memuliakan Zaid. Itu kalau memungkinkan, kita lihat. Wa qila innal ma'na akrim Zaidan in istahada. Ternyata ada embel-embelnya. Tahu embel-embel antum? Tahu embel-embel enggak? Apa embel-embel itu? Berarti jadi enggak mutlak maksudnya muliakanlah Zaid, enggak mutlak kayak gitu. Itu pun masih ada tambahnya. Akrim Zaidan in istahada. Muliakanlah Zaid in istahada, jika dia bersungguh-sungguh. Nah, ini embel-embel namanya. Bahasa Indonesianya apa Fajri? Syarat. Paham ya? Allahul musta'an. Nah, seperti itu, ada syaratnya. In istahada, jika sungguh-sungguh. Berarti mafhumnya kalau enggak sungguh-sungguh tidak dimuliakan. Kita lihat. Au la tukrim Zaidan in ahmala. Atau yang kedua, berarti ini jamak dulu ya, dijamak dulu. Itu masih bisa dijamak itu. Lah bagaimana jamaknya? Mungkin yang pertama itu akrim Zaidan in istahada. Muliakanlah Zaid jika sungguh-sungguh. Nah, terus yang larangan, jangan kamu muliakan Zaid jika bermain-main. Nah, itu. Berarti kan dijamak bisa gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat. Nah, la tukrim Zaidan in ahmala. Jangan engkau memuliakan Zaid jika ahmal, yaitu barakallahu fikum, menyanyiakan waktunya atau tidak bersungguh-sungguh. Muhmil. Barakallahu fikum. Wajibal jam'u. Kalau bisa disinkronkan seperti ini wajib dijamak. Wajib disatukan. Kan bisa ini kan? Oh, mungkin perintah yang pertama itu kalau seandainya bersungguh-sungguh. Larangan yang kedua kalau seandainya tidak sungguh-sungguhan itu. Jadi bisa dijamak. Kemudian wa idza lam yumkin amilna bil mutaakhir. Apabila tidak memungkinkan untuk digabungkan, berarti yang kita amalkan yang belakangan. Berarti yang mana? Larangan untuk memuliakan Zaid. Kalau enggak memungkinkan untuk disinkronkan atau satukan. Wa idza lam yumkin fatarjih. Jika tidak memungkinkan maka apa? Tarjih. Mengambil mana yang paling kuat di antara dua tadi itu. Nah, bagaimana cara mentarjih? Melihat qarinah, tanda, dalail. Qarinah-qarinah yang ada dikumpulkan. Ternyata lebih kuat mana, larangannya atau perintahnya? Dia ngomong muliakanlah Zaid. Terkadang yang lain, terkadang dia ngomong juga jangan kamu muliakan Zaid, tapi prakteknya yang ngomong itu malah muliakan Zaid terus. Berarti bagaimana? Kita merujukkan yang mana? Yang pertama, ada qarinah. Antum tahu qarinah? Qarinah itu tanda. Tanda. Qarinatun zamannya qara'in. Qara'inu enggak boleh tanwin. Paham ya? Qarinatun tanwin zamannya qara'inu. Qarinah tanda-tanda. Jadi antum untuk menguatkan, kan ada dua tadi ya. Si A ngomong muliakanlah Zaid. Ternyata dia ngomong lagi, jangan muliakan Zaid. Wah, bingung kita. Dijamak juga enggak bisa. Duluan mana yang diucapkan kita juga bingung. Pakai yang tarjih. Tapi untuk merajihkan, untuk menguatkan, lihat qarinah tandanya. Ternyata prakteknya si A itu ngomong jangan muliakan Zaid, tapi prakteknya muliakan terus Zaid. Zaid dimuliakan terus. Berarti mana yang kuat? Yang pertama. Nah, maksudnya ya? Ternyata enggak. Ternyata ketika dia ngomong jangan muliakan Zaid, memang praktek amalannya dia enggak pernah muliakan Zaid. Berarti yang kedua itu yang dikuatkan. Paham belum? Dengan apa tadi? Qarinah, tanda. Itulah kita baru bisa menguatkan. Paham belum ini caranya? Paham belum? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Kita lihat. Wa illam yumkin fatawaqquf. Enggak mungkin lagi tawakuf yang terakhir. Kalau tawakuf itu berarti bagaimana Fajri? Kalau tawakuf berarti bagaimana orangnya? Ya enggak diapa-apain, biarin aja. Tawakuf, diam. Nah, barakallahu fikum. Wa hadza ma'na qawlihi, ini adalah makna ucapan Al-Imam Al-Amriti, wa haitsu la imkana fatawaqqufu ma lam yakun tarikhu kullin yu'rafu. Fa in alimna waqta kullin minhuma fasani nasikhun lima taqaddama. Mafhum insyaallah? Naam. Hadza bainal 'amain mutlaqan wa bainal khassain mutlaqan. Ini penyebutan ini adalah penyebutan antara dua dalil yang umum secara mutlak
dan dua dalil yang khusus secara mutlak. Kalau bertemu bagaimana? Caranya tadi itu. Paham ya? Ada dua dalil, dua-duanya umum, mutlak. Paham makna mutlak kan? Jadi umum mutlak itu memang lafadznya umum itu loh, enggak ada khusus dari satu sisi, itu enggak ada. Paham ya? Nah, jadi benar-benar lafadznya umum. Kemudian barakallahu fikum ada juga dua dalilnya, dua-duanya khusus mutlak. Khusus itu berarti mutlak itu dari seluruh sisi yang khusus. Enggak ada makna umum sama sekali. Nah, itu caranya 4 tadi yang tempuh. Pertama apa tadi? Apa? 4 tadi apa? Pertama apa? Al-jam', disinkronkan, disatukan terlebih dahulu. Yang kedua? Nasikh atau mansukh. Yang ketiga? Tarjih. Yang keempat tawakuf. Ini kalau bertemunya dua dalil, dua-duanya umum secara mutlak, dua-duanya khusus secara mutlak. Nanti rinciannya lain lagi ada juga. Mengenai apa? Kalau ada dalil yang satunya umum, yang satunya khusus bagaimana? Itu nanti kaidahnya ada kaidah hamlul 'am 'alal khas. Membawa dalil yang umum kepada dalil yang khusus. Apa maksudnya ya? Terkadang seperti itu juga. Kalau yang satunya mutlak, satunya muqayyad, hamlul mutlak al muqayyad. Itu nanti juga ada pendalilan seperti itu. Contohnya, masalah pembebasan budak wanita ketika membayar kafarah. Kafarah apa itu? Puasa. Kafarah membunuh. Kafaratul qatl, membunuh. Nah, barakallahu fiikum, itu kan ada fatahriru raqabah. Maka hendaknya dia membebaskan budak wanita. Itu mutlak. Semua budak bisa dibebaskan. Tapi ternyata apa? Ada yang muqayyad. Ayat yang lain, fatahriru raqabatin mu'minatin. Syaratnya yang dibebaskan adalah budak wanita yang mukminah, yang mutlak dibawa ke muqayyad. Paham ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Nanti ada pendalilan, ada contoh-contohnya insyaallah taala. Wa barakallahu fiikum. Kita ambil satu lagi. Faqala rahimahullah, wa ammal qismus tsalis, ada pembagian yang ketiga. Jadi yang sudah kita ambil berapa pembagian? 2 pembagian. 2 dalil yang dua-duanya umum secara mutlak. Yang kedua, 2 dalil yang dua-duanya khusus secara mutlak. Sekarang yang ketiga, faqala rahimahullah, wa khassasu fi tsalitsil ma'lumi bi dzil khususil lafdh dzil umumi. Dan mereka mengkhususkan yang ketiga yang sudah diketahui dengan apa? Bidil khususi, dengan kekhususan lafaz yang ada pada atau lafaz yang memiliki makna umum tersebut. Maksudnya apa? Lafaz yang umum mereka khususkan. Berarti apa? Hamlul 'am 'alal khas. Membawa yang umum kepada yang khusus. Terkadang contoh yang dicontohkan seperti Rasulullah kan pernah melarang, atau pernah mengucapkan laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan merupakan kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Ini kalau antum perhatikan umum enggak? Awalnya umum enggak? Yang antum pahami di benak antum umum enggak ini? Bukan merupakan kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Umum enggak? Umum. Tapi ternyata ada sebabnya. Rasulullah mengucapkan seperti itu. Sebabnya apa sebabnya? Sebabnya ada orang yang waktu itu ketika safar dia puasa sehingga dia enggak kuat. Dan dia pun apa? Hingga dia apa? Pingsan istilahnya gitu ya. Dikerumuni banyak orang. Rasulullah tanya, "Kenapa si fulan ini?" Kemudian dikatakan si fulan puasa ya Rasulullah. Rasulullah baru mengatakan laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Maksudnya yang seperti si fulan itu. Maksudnya kalau dia kuat, fisiknya kuat, kok mampu puasa ya enggak masalah gitu loh. Tapi kalau enggak kuat fisiknya, dibawa kepada makna tadi itu. Paham belum? Kalau enggak kuat seperti tadi itu, bukan kebaikan. Tapi kalau dia kuat, fisiknya kuat, dia puasa ya enggak masalah, bagus. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Nanti kita akan lihat insyaallah taala. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, yakni rahimahullah, idza ta'arada 'amun wa khasun fa innana nukhassisul 'am bil khas. Barakallahu fikum. Apabila berseberangan atau bertentangan antara dalil yang umum dan yang khusus, maka kita hendaknya mengkhususkan dalil yang umum tersebut dengan yang khusus. Hamlul 'am 'alal khas. Membawa dalil yang umum kepada dalil yang khusus. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Wa hadza yaqa'u katsiran, yang seperti ini terjadi banyak sekali. Misalhu qaulu sallallahu alaihi wasallam,
Contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fi ma saqatis sama'u al-'ushr." Nah, perhatikan baik-baik ini. Pada biji-bijian yang tersirami hujan dari langit, maka hendaknya dia mengeluarkan 1/10-nya untuk dizakatkan. Ini kalau antum perhatikan baik-baik, nah, hasilnya berapapun yang dihasilkan dari biji-bijian tersebut, nah, walaupun istilahnya nanti masih ada pembahasan tersendiri ya, intinya mengeluarkan 1/10. Padahal enggak seperti itu. Ada dalil yang lain. Kalau kurang dari khamsatu awsuq, kurang dari 5 takaran tadi itu, nah maka enggak ada zakatnya. Berarti apa? Yang umum tadi dibawa kepada yang khusus. 1/10 itu ditunaikan ketika lebih dari 5 awsuq. Awsuq itu apa sih? Wisq itu apa? Berapa sa'? Ingat enggak? Ingat? Berapa? Selasumnya as-sa' berarti 300 sa'. Kalau 300 sa' berarti berapa mud? 1 sa' 4 mud. Nah, 12 ya. Ini 12 mud. 12 mud. 300 sa' berapa mud? 300 sa'. 12-an. 120. 1200 mud. Nah, karena 1 sa' itu 4 raupan ya. 4 mud. Nah, barakallahu fikum, walaupun mengatakan dengan timbangan bi rajulin mu'tadil min ahli Madinah, maksudnya bi rajulin mu'tadil min ahli Madinah, raupan lelaki yang sedang, enggak tinggi enggak besar, nah dari penduduk Madinah itu ada khilaf, cuman intinya 1 sa' itu 4 mud. 1 sa' 4 mud. Nah, barakallahu fikum, dan alhamdulillah ada sebagian ikhwah yang sudah memiliki sa', bukan sa' yang mud, yang ditakdil itu ya bagus sekali. Nah, ada sanadnya atau yang semisalnya. Yang jelas barakallahu fikum, kalau belum mencapai 5 awsuq, awsuq jamak dari wiskun, wiskun itu berapa sa' tadi? Enggak, maksudnya kalau 1 wiskun berarti berapa? Kalau misalkan 5 awsuq itu 300 sa'. Berarti kalau 1 wiskun berarti berapa? 300 ya? Berapa? 60 ya? 60 sa' ya? Nah, 60 kali 5 300. Ahsan. Nah, butuh hitung-hitungan juga ya. Jadi gini, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Nah, kalau antum perhatikan hadis yang pertama, semua yang tersirami oleh hujan dari langit, nah, barakallahu fikum, maka mengeluarkan zakat 1/10-nya. Ini umum. Mau di bawah 5 awsuq atau di atas 5 awsuq 1/10. Umum kan? Ternyata datang dalil yang lain. Kita lihat, faqalu fima, nah maka ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, fima amun yashmul al-qalil, yashmal al-qalil wa katsir. Umum. Sedikit banyak pokoknya 1/10. Paham ya? Nah, tapi wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah. Kalau seandainya di bawah 5 awsuq enggak ada sedekah. Paham ya? Enggak ada sedekah kalau di bawah 5 khamsat awsuq. Berarti apa? Yang umum dibawa ke mana-mana, khusus. Berarti apa? Oh, berarti kalau masih di bawah 5 awsuq, di bawah 300 sa' gitu ya, enggak ada sedekahnya. Paham ya? Enggak ada sedekahnya, enggak dikeluarkan zakatnya. Paham maksudnya ya? Nah, beri syaratnya harus apa? Harus 5 awsuq ke atas. Awsuq jamak wiskun. Wiskun 60 sa'. 60 sa' berapa mud? 1 sa' 4 mud. 6 kali 4 28. 6 kali 4 berapa? 24. Apa? 2400 sa'. 2400 mud.
240. Ulangi ya. Naam, 1 wiskun 60 sa'. Ya enggak? Kemudian 60 sa' itu berapa mud? 400 atau 440? Yang benar yang mana? 240 ya? Nah, 240. Nolnya dihilang 1. Paham ya? Nah, kalau 300 sa' berapa mud tadi? Ya, na'am. Gitu ya insyaallah ya. Globalnya seperti itu. Intinya khulasahnya yang umum yang pertama ini kita bawa pada yang khusus yang kedua. Jadi walaupun tersiram, walaupun istilahnya biji-bijian yang memang disyariatkan untuk dikeluarkan zakatnya, kalau ternyata masih di bawah 5 ausuk enggak ada zakatnya. Apa maksudnya ya? Dibawa kepada makna yang khusus. Yang umum dibawa pada makna yang khusus. Syaratnya berarti harus 5 ausuk ke atas itu loh. Mafhum? Nah, kita lihat. Hada yukhrijul qalil. Ini mengeluarkan yang sedikit. Wa huna la iskala. Nah, di sini enggak ada iskal lagi sudah. Nah, barakallahu fikum. Naam. Naam barakallahu fikum. Tukhussisu al-'am bil khas. Di sini yang umum dikhususkan dengan yang khusus. Paham ya? Jadi seperti itu. Kalau datang dua dalil, satunya umum, satunya khusus, maka yang umum dibawa mana yang khusus. Naam. Nah, barakallahu fikum wa billakumullah. Pembagiannya berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.